Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabada. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel ini. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari silaturahim kita, terutama yang selalu aktif ya mengikuti pengajian lewat channel ini. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi nikmat iman, Islam, serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita coba untuk memenuhi permintaan beberapa teman untuk ikut menanggapi, yakni semakin membahayakannya konten-konten video pengajian dari orang yang menyebut dirinya Buya Syakur, yang sesungguhnya saya tidak ingin ikut menanggapi karena sudah banyak yang meluruskan dan menyayangkan menanggapi, tapi ini bagian dari tugas saya juga sebagai kewajiban moral untuk membentengi faham ahli sunnah wal jamaah. Teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita tidak akan menanggapi secara umum dan keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh beliau Buya Syakur, tapi kita fokus pertama kali ini adalah menanggapi bagaimana Buya Syakur ini dalam konten yang saya pilih yang sangat membahayakan, yakni beliau mencoba tashkek, yakni menanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap validitas dan legalitas hadis sebagai pegangan umat Islam di samping Al-Quranul Karim. Nah, di beberapa video dan tadi yang kita sebutkan, beliau Buya Syakur ini dalam tanda petik meragukan tentang sosok perawi hadis yang terbanyak, yakni sahabat Abu Hurairah. Bahkan beliau menyebut mungkin saja Abu Hurairah adalah fiktif. Jadi ini sosok yang fiktif. Ini saya kira satu ungkapan yang luar biasa, terutama dampaknya nanti apabila ini dipercaya mereka-mereka yang mendengarkan pengajian ini. Teman-teman sekalian, kita sudah coba membuka beberapa literasi dari kitab-kitab sirah ya tentang sosok Abu Hurairah, dan nanti teman-teman sekalian juga bisa mengecek ulang terhadap apa yang kita baca. Tentu ini tidak semuanya karena kupasan tentang sosok Abu Hurairah ini banyak di kitab-kitab sirah, bahkan juga diungkap di kitab-kitab hadis. Di antaranya ada di Syiaru A'lamin Nubala. Ini karya Hafidz Az-Zahibi, Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah. Ini karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, karya Hafidz Al-Maghribi Ibnu Abdil Bar Andalusi. Kemudian Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad. Kemudian ada Fadhailus Sahabah, ini ada Fadhailus Sahabah karya Imam Ibnu Hambal, ada Fadhailus Sahabah karya Imam Nasai. Semuanya ini mengupas tentang jati diri dan sirah Abu Hurairah. Dengan demikian, di samping kitab-kitab ini kemudian ini diakui oleh semua ulama, tentu keberadaan Abu Hurairah ini adalah tidak mungkin fiktif. Jadi ada tawatur kabarnya atau penjelasannya, sehingga Abu Hurairah ini tidak mungkin seorang yang fiktif, karena rawinya adalah atau yang menyebutkan beliau, mengupas sosok beliau ini sudah pada ada tawatur. Jadi bilangan yang tidak mungkin bohong, bilangan para perawi, para penulis sejarah yang tidak mungkin sepakat dalam kebohongan dan tidak bisa ditolak kebenarannya. Dengan demikian sudah clear, jangan sampai kita sekali lagi menganggap atau meragukan keberadaan Abu Hurairah. Di dalam kitab-kitab yang kita baca ini, teman-teman sekalian, banyak secara panjang lebar menjelaskan beliau. Jadi ada beberapa yang beliau sepakati, semisal saya baca Abu Hurairah al-Imam Al-Faqih, Al-Mujtahid, pemimpin agama, Mujtahid, Al-Hafidh, Al-Muqri, hafal Al-Quran, ahli membaca, sahabu Rasulullah SAW, beliau adalah sahabat, Al-Mujahid, Al-Abid, ahli ibadah juga, Az-Zahid, sangat menghindari perkara haram maupun syubhat, dan beliau lahir di Ad-Dausi Al-Yamani. Bahkan dia digelari dengan Sayyidul Hufat,
Jadi para pemimpin orang-orang yang menghafal hadis. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini luar biasa di dalam ketajaman, ketelitian, kekuatan hafalannya. Makanya disebut Sayyidul Hufat. Nah, nama aslinya ini ada beberapa versi karena beliau masyhur dengan kunyahnya, tapi yang paling paling kuat pendapatnya, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sokhar. Nah, Abdurrahman ini juga berpijak kepada asar, jadi kepada pengakuan beliau, kata beliau dalam kitab yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq, karena ismi fil jahiliyah Abdu Syamsin, kata beliau. Jadi nama saya sebelum saya masuk Islam adalah Abdu Syamsin. Fasumitu fil Islam Abdurrahman. Kemudian saya diberi nama Abdurrahman setelah masuk Islam. Nah, tentang sejarah kenapa disebut Abu Hurairah, ini juga ada asar dari beliau. Ada dua versi tapi semuanya mirip. Di antaranya adalah beliau mengatakan kuntu ar'ahuna man li ahli. Jadi saya di dalam keluarga besar saya juga sebagai pengembala kambing begitu, sekalipun tidak menjadi wazifahnya. Fakanat li Hurairatun al'abu biha, dan saya mempunyai satu ekor kucing yang sering saya buat teman bermain. Fakanuni biha, kemudian orang-orang karena saya sering bermain dengan kucing kesayangan saya begitu, orang-orang memberi kunyah saya dengan Abu Hurairah. Kalau diterjemah, Abu Hurairah adalah bapaknya seekor kucing. Ini latar belakang beliau. Banyak pujian-pujian yang diarahkan pada beliau di dalam kitab sirah ini karena luar biasanya beliau. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang alzamar Rasul. Jadi kalau tidak ada udzur yang besar, tidak ada hajat yang lain, beliau selalu saja mengikuti Rasulullah. Terutama saat Rasulullah membuka halakoh begitu, ngaji di serambi masjid dengan para sahabat. Ini Abu Hurairah kalau tidak ada udzur yang sangat, jadi udhrun syadidun, beliau ini selalu mengikuti pengajian-pengajian, dan beliau selalu bertanya kepada sahabat-sahabat apa yang pernah dilakukan, dilihat dan diucapkan Rasulullah, sehingga tidak heran Abu Hurairah ini mempunyai atau hadis yang ia riwayatkan yang kemudian oleh para muhaddisin ini diseleksi, ini tidak kurang dari 5.374 hadis. Inilah dalam kurun waktu tidak lama, sekitar 4 tahun, ini beliau mampu meriwayatkan sekian hadis karena beliau mulazamah, selalu dekat dengan Rasulullah, bahkan dia berkhidmah dengan Rasulullah. Ini di sebagian riwayatnya. Nah, banyak pujian-pujian seperti Abu Soleh Az-Ziyad, karena Abu Hurairah min ahfadhi sahabah, dipuji oleh beliau bahwa di antara sahabat-sahabat yang lain, maka Abu Hurairah ini adalah yang paling kuat hafalannya. Dan yang paling unik dan paling istimewa, Abu Hurairah itu tidak seperti sahabat yang lain. Jadi beliau fokus memang untuk menemani, untuk merekam terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan didawuhkan oleh Rasulullah. Beliau tidak berbisnis, tidak seperti sebagian sahabat yang lain. Beliau juga tidak sering keluar kota. Jadi memang beliau fokus. Makanya beliau adalah ranking 1 atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan dibanding dengan Sayyidah Aisyah. Kenapa Sayyidah Aisyah justru tidak banyak? Kita tahu bahwa Rasulullah ini jarang di rumah. Jadi jarang di rumah karena beliau harus dakwah, jihad dan sebagainya. Di mana ini sehingga kebersamaan ini lebih sering Abu Hurairah dibanding dengan Sayyidah Aisyah. Sehingga Sayyidah Aisyah kalau dalam peringkingannya ini beliau peringkat keempat. Jadi setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar 2630, Anas bin Malik sekitar 2286. Ada lagi pujian-pujian terhadap Abu Hurairah.
Asim bin Kuleb ini menceritakan bahwa Abu Hurairah saking hati-hatinya ketika mau meriwayatkan hadis, beliau selalu mengawali dengan ungkapan Rasulullah. Jadi hadatsana abi annahu sami'a Abu Hurairah kana yabtadi hadithahu bi ayakula qala Rasulullah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka minan nar. Ini setiap mau menyampaikan hadis. Jadi Abu Hurairah selalu mengawali dengan ungkapan dengan hadis Rasulullah, barang siapa berbicara atas namaku, berkata atas namaku, di mana saya tidak pernah mengucapkan itu, mengaku-ngaku, maka dia harus rela mengambil satu tempat di neraka. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak main-main ketika menyampaikan ini, dengan kepercayaannya bahwa itu betul dari Rasul dan menanamkan kepercayaan kepada orang lain yang mendengar terhadap hadisnya bahwa ini loh, ini benar dari Rasulullah. Karena saya tahu persis kalau saya berbohong maka konsekuensinya saya akan masuk neraka. Ini kan luar biasa. Nah, bahkan Az-Zahabi di dalam sirahnya ini juga menyebutkan ihtajjal muslimun qadiman wa haditsan bihadithi Abi Hurairah li khifdihi wa jalalatihi wa itqanihi wa fiqihi. Ini kata beliau. Jadi para ulama muslimin di zamannya dan zaman setelahnya, zaman Abu Hurairah dan zaman setelahnya hatalan sampai sekarang. Ini hadis Abu Hurairah ini paling kuat digunakan untuk hujah, jadi ihtijaj. Karena apa? Karena khifdihi, hafalan Abu Hurairah yang luar biasa, jalalati, keagungan akhlak beliau, itqonihi, keyakinan beliau, kemudian wafikihi, kemampuan fikih beliau. Jadi ini satu pujian yang luar biasa dari para pelaku para peneliti hadis dan peneliti sejarah. Jadi dari sini sudah kita paham, tidak mungkin sosok Abu Hurairah itu adalah seorang yang fiktif atau sosok yang yang ditonjolkan atau yang disisipkan atau ada misi-misi tertentu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat mustahil. Dengan demikian teman-teman sekalian, sejarah Abu Hurairah banyak dikupas di dalam sirah, silakan untuk dibuka. Bahkan di dalam satu sirahnya Abu Hurairah pernah mendapatkan doa khusus dari Rasulullah ketika awal-awal beliau banyak 1-2 hadis yang sering yang ia lupa, kemudian minta kepada Rasulullah untuk didoakan agar supaya kemampuan hafalannya ini menjadi istimewa. Dan oleh Rasulullah ini di dalam hadis itu disebutkan Abu Hurairah didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Bahkan silahkan ini hadisnya diwadahi gitu ya. Kamu akan mampu mewadai. Dan ini setelah itu pengakuan dari beliau Abu Hurairah saat itu. Setelah itu dia tidak pernah lupa terhadap apa yang disampaikan, apa yang dilihat tentang diri Rasulullah yang kemudian menjadi hadis. Nah, dari sinilah kemudian kalau kita amati Buya Syakur ini meragukan bahwa hadis yang selama ini kita jadikan acuan, kita jadikan rujukan, sumber hukum di samping Al-Quran, justru sekian ribu, kemudian ada yang palsu, kemudian tinggal sekian. Ini apabila ini justru diragukan otentiknya, ini saya kira pemikiran-pemikiran terbalik. Karena justru karena dari sekian ribu oleh muhaddisin kemudian diteliti, otentikan sanadnya, matanya dan sebagainya, ini justru kita yakin bahwa apa yang ada di Sahih Bukhari, Muslim, ada di Musnad Tirmidzi, Musnad Nasa'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya, ini justru yang otentik. Dan ini sudah dijadikan satu amanah dan wasiat dari Rasulullah bahwa taraktu fikum amroini lan tudillu mata masaktum bihima, kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah. Jadi saat beliau mau wafat, Rasulullah ini mewanti-wanti, saya tinggalkan 2 hal, bila kalian berpegang pada 2 hal ini maka kalian tidak tersesat, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi ini justru ini yang harus kita tanamkan, tidak sebaliknya begitu. Kita membuat tashkik kepada masyarakat sehingga orang tidak percaya terhadap hadis Rasulullah.
ya ada yang menanyakan, apa ini tidak dibuat dialog dengan beliau? Nah, pertanyaannya adalah justru ketika beliau menyampaikan hal-hal yang kontroversi, bahkan kalau kita lihat konten-kontennya, beliau sangat berani. Majaro baina asbi Rasulillah yang terjadi konflik ini selalu diungkap oleh beliau. Padahal perselisihan ini majaro baina ashabi naskutu, itu adab yang paling baik seperti yang disampaikan para ulama. Jadi apa yang terjadi di antara para sahabat ini seharusnya kita menahan diri untuk tidak mengupas, mengumbar di depan umum, tidak seperti beliau. Ini mana dasar yang digunakan untuk itu? Jadi ini kita pertanyakan. Nah, yang kedua, beliau sudah menyebarkan isi konten pengajian yang meresahkan ini sudah lama. Dan ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat umum. Bagaimana kemudian kita akan dialog? Padahal tujuan kita adalah untuk meluruskan itu dan biar ini bisa dalam hal yang sama bisa dinikmati ini oleh masyarakat Indonesia. Dan ini kita sudah alhamdulillah, ya Miftahul Ahyar sudah memberi tanggapan, Gus Bahak memberi tanggapan, dan yang lain. Dan saya mempunyai kewajiban untuk membantu beliau untuk meluruskan. Yang berikutnya adalah kita prihatin ya, ada beberapa pihak yang mencoba membela nih ya, jadi mendukung dari pemikiran-pemikiran liberal beliau. Ini secara sosok saya harus taklim kepada Buya Syakur, tapi yang kita soroti, kita luruskan adalah pemikiran-pemikirannya. Seharusnya demikian, bukan malah didukung dan lain sebagainya. Ini kasihan umat Islam akan menjadi kurban, di mana sekali lagi hal-hal semacam ini, konten semacam ini akan menjauhkan umat Islam dari hadis Rasulullah. Ini saya kira satu hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan kita sebagai muslim. Yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, banyak serangan-serangan yang diarahkan kepada Nahdlatul Ulama, karena backgroundnya Buya Syakur adalah juga orang NU. Saya tegaskan, jadi kita adalah orang-orang yang konsisten untuk membela aswaja ahli sunnah wal jamaah Nahdliyah tidak boleh dikotori oleh pemikiran liberal, dan ini harus terus akan kita lawan pemikiran-pemikiran liberal ini dan juga pemikiran-pemikiran Wahabi, apalagi Wahabi Salafi radikalis ini akan konsisten, dan siapapun, jadi baik dia ngaku NU atau bukan, ini apabila dua pemikiran ini akan merusak Nahdlatul Ulama, baik secara amaliyah, baik secara jamiah maupun secara dari sisi jamaahnya, tentu kita punya kewajiban itu. Nah, kita akan coba salah satu yang korban dari pemikiran Buya Syakur ya, tentang meragukan hadis. Ini coba silahkan dilihat di layar. Jadi ada ungkapan semacam ini. Ada orang bilang, yang lucu itu agama didasarkan pada hadis. Hadis itu dalam bahasa Jawa tutur tinular, cerita dari mulut ke mulut yang dianggap dari Nabi. Bagaimana bisa dipakai menjelaskan firman Allah? Al-Quran itu fakta, kok dijelaskan pakai hadis yang bukan fakta? Aneh sekali cara berpikirnya. Jadi ada kurban dari pemikiran-pemikiran liberal semacam ini. Dan ini harus kita luruskan bahwa hadis dari sisi periwayatannya sama dengan Al-Quran. Saya ulangi, hadis Rasulullah dari sisi periwayatannya sama dengan Al-Quran. Artinya bahwa itu adalah disampaikan Rasulullah, diterima oleh sahabat, kemudian sampai kepada kita, baik hadis maupun Al-Quran. Lah, kalau ini kemudian dibedakan, katanya Al-Quran itu fakta, kalau hadis bukan fakta. Dari mana fariknya ini? Kalau dari sisi periwayatan sama. Yang membedakan adalah kalau Al-Quran ini wahyu dari Allah, disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Lah, hadis ini dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat. Baik itu adalah ucapan aqwalun Nabi, af'alun Nabi, perbuatan Nabi, takrirun Nabi, itu yang membedakan. Tapi kalau sisi riwayat sama. Sehingga ini bahayanya kalau orang meragukan otentiknya hadis, maka tentu suatu saat akan meragukan keotentikan daripada Al-Quran. Karena periwayatannya sama dari Rasulullah, diriwayatkan kepada para sahabat, kemudian sampai kepada kita. Teman-teman sekalian, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan
keluarga kita, diri kita dari pemikiran-pemikiran yang sangat membahayakan terhadap kehidupan beragama, bernegara, dan berbangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.